Irfan Pragiono dengan NIM 431220 10108 dari Universitas Mercu Buana. Video ini saya buat berdasarkan tugas besar 1 dengan ketentuan melakukan pengamatan bisnis terhadap unit bisnis yang sukses kepada penjualannya dan memberikan dampak positif terhadap performa perusahaan tersebut. Kita langsung ke videonya saja. Sekarang saya sudah bersama Kak Rudi, seorang pengusaha yang menurut saya inspiratif ya. Baik, kita mulai ngobrolnya saja ya. Nah, dulu awalnya gimana sih bisa terjun ke dunia bisnis kok? Apakah sudah punya cita-cita pengusaha sebelumnya? Sebelumnya sih nggak ada arah ke sana. Malah awalnya pengen bekerja di bank. Oh, sebagai gitu. ya banker ya. Iya, istilahnya. oke. Karena juga background pendidikan juga dari manajemen. Oh, gitu. Cuman pernah melamar beberapa, nggak pernah keterima. Jadi terakhir bekerjalah di perusahaan trading besar di bidang accounting. Accounting juga. Accounting. Ya udah keluar dari jalur sih, manajemen ke accounting. Sesudah dari sana direkrut oleh perusahaan kontraktor. Oh, langsung ke kontraktor itu ya? Untuk membenahi accountingnya juga awalnya. Jadi masih ke bagian accounting gitu ya? Iya. Nah, cuman di situ kita belajar accounting sekalian belajar lapangan juga urusan. Dari situlah terakhir ke bidang ya jasa sih ini. Oh, jadi sebelumnya ini nggak ada sangkut pautnya dengan bisnis yang sekarang perlu dijalanin ya? Wah, hebat banget ya. Oke, nah pertanyaan kedua nih kok, bagaimana juga orang yang ingin memulai suatu bisnis bisa memodali bisnisnya tersebut nih kok? Awal modal tuh bagaimana sih kok? Kalau menurut saya pribadi sebenarnya modal keuangan itu penting. Tapi saya kira itu nomor 2. Nomor 2 gitu. Yang penting kan SDM kita ya. Betul ya. Kita ya ulet, ya rajin, trust sih. Kalau di orang kita Chinese sepertinya trust, kepercayaan. Oh, jadi kita yang penting skillnya dulu ya kok ya, baru keuangannya. Percuma punya uang tapi nggak punya skill ya kok ya? Ya, atau kelamaan mikirin modal, nyari modal, usaha nggak dimulai. Karena ada banyak juga yang punya ide-ide seperti ini ya, betul ya. Nah, kalau boleh tahu ini nama usahanya apa sih kok? Usaha dinamakan simpel di Cahaya Abadi. Cahaya Abadi ya? Perorangan sih. Perorangan ya. Kenapa sih kok bisa namain Cahaya Abadi itu? Apakah ada asal usulnya? Enggak, dulu cuman kepikiran sih, ya pengennya kan kita tetap bersinar. Tetap bersinar, berarti bersinar terus sepanjang masa ya kayak. Siap. Nah, yang bikin beda dari yang lain ini apa sih? Mungkin nggak cuma jasa yang disediain nih, tapi customer tuh dapat apa sih dari bisnis? Sebenarnya kalau saya pribadi saya kira ya mungkin kalau dari segi kerjaan semua orang juga bisa dan hampir sama. Betul. Ya balik lagi kita berikan pelayanan, respon yang bagus ya. Memang kualitas dan harga juga ngaruh ya. Ya disesuaikan begitu sih. Benar. Nah, apakah ada rencana ekspansi pengembangan ke depannya nih kok untuk bisnis ini sendiri? Ya pengen mungkin lebih banyak job aja. Lebih banyak job ya. Karena di bidang ini beberapa bidang sih yang kami kerjain. Memang sifatnya jasa semua. Nah, mau nanya nih kok, tips bagaimana sih membagi waktu keluarga dengan kesibukan Koko sekarang? Kan kadang kan kerjaan tiba-tiba malam ada kerjaannya, ada pesanan nih, harus malam, harus pagi, harus siang. Itu gimana sih kok cara membagi? Malah mungkin kalau di kita lebih banyak kerjaan malam. Karena kita lebih aktif di event, pameran segala macam. Tapi
Tapi saya kira keluarga ya mendukung dan mengerti kalau kita yang kerja. Ya mungkin pas hari libur ya libur gitu aja. Jadi sama-sama mengerti ya, Ya, ketika harusnya ada ya itu. waktu libur digunakan untuk waktu Ya, keluarga. Oke. Itu aja. Nah, waktu Ko Rudi sendiri merekrut karyawan nih, apakah dari Bapak sendiri yang melatih atau cari karyawan yang berpengalaman ini? Ada beberapa orang sih yang dari nol ikut kami ya belajar. Ada juga ya dari referensi. Ya, kalau karyawan sih udah lumayan banyak sih bergonta-ganti karena kan yang penting kerja di bidang kita ini teamwork, harus bisa saling kerja sama. Gitu. Oke. Jadi yang penting mau belajar Ya, terus ya, jangan mau ketinggalan ya kayak. Oke. Nah, jika ingin buka bisnis, apakah harus seagresif seperti misalnya kita sebelumnya punya kerjaan lain nih kok. Kita langsung resign dengan kerjaan sebelumnya dan buka bisnis, atau kita perlu waktu dulu nyiapin apa gitu. Kalau saya pribadi sih bagusnya dipersiapkan. Jangan kepikir. Ya mungkin untuk saat ini sudah banyak media pendukung ya, Betul. medsos segala Iya, macam banyak di banget YouTube. ya, gitu. Tapi yang namanya bisnis kan tidak semudah itu dan memang benar-benar harus dirintis. Kalau bisa mungkin yang masih bekerja ya sambil jangan terlalu buru-buru resign kerjaan sekarang. Zaman sekarang mencari pekerjaan kan juga tidak mudah. Betul banget. Mungkin Jadi harus mempersiapkan modal ya Kak, ya. mungkin kalau bisa secara online atau bagaimana dijalankan dulu lah yang online yang kita anggap sampingan, karena saya juga dulu begitu sih. Gitu dulu. Oke. Berarti harus seimbang dulu ya, jangan langsung diambil salah satu ya. Basicnya kita kan bekerja juga sama orang, Betul, tapi kan betul. nggak langsung udah resign mau buka sendiri ya kan nggak begitu juga sih. Nah, ada tips atau saran nih buat teman-teman yang ingin mulai membangun dirinya untuk menjadi seorang pengusaha nih kok. Saya kira yang penting rajin dan ulet aja. Yang penting rajin dan ulet Dan sendiri ya. itu kepercayaan itu yang penting. Betul ya. Kalau ngomongin masalah modal, kalau memang kita SDM kita bagus, kita bisa dipercaya, modal pasti ada yang mau modalin. Gitu. Ya, berarti balik Sekarang lagi ke diri ya, kita sebelumnya. Sekarang kan ya. ide itu penting kan. Betul Ide. ya. Karena kita juga ide kita pun dimiliki ide orang lain juga ya. Ya. Jadi siapa yang mau jalan, siapa yang mau berkembang nih kok ya, betul ya. Ya. Oke, siap. Baik, sekian dari wawancara saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bye bye.